Persilahkan kepada Kak Tania dan Kak David untuk perkenalan. Shalom, selamat malam Salam Kak. teman-teman. Perkenalkan, namanya Kak Tania Hana Solon, biasa dipanggil Tania, sebutan akrabnya Tan. Oke, Kak, PWK 2018. Oke, salam kenal. Kak David mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya David Simatupang, panggilan David, PWK 2019. Terima kasih Kak Tania dan Kak David. Untuk kalau teman-teman ingin mengenal lebih baik lagi dari Kak Tania dan Kak David, bisa tanya langsung di chat atau tanya langsung di grup. Oke, kita masuk ke pembahasan materi. Kembali kesempatan diberikan kepada Kak Tania dan Kak David. Persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Monika. Ya, teman-teman sudah ada yang chat ke Kak ini tentang datanya tadi. Oke. Ya, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang analisis satuan kemampuan lahan menggunakan ARGIS. Sebelumnya Kak mau tanya dulu, semuanya di sini sudah ada ARGIS kan? Atau yang belum boleh reset? Oke, nah jadi Asri belum ada. Ya mungkin Dek bisa lihat di YouTube PK, di situ juga sudah ada link untuk diinstal bagi teman-teman juga yang lain. Nanti kalau misalkan ada kesusahan, baru bertanya ke Kak atau ke Kak David. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mekanisme atau cara untuk menerapkan analisis satuan kemampuan lahan ini. Ya, sebelumnya Kak share screen, kelihatan kan teman-teman? Ya, jelas. Nah, untuk menerapkan analisis ini satuan kemampuan lahan menggunakan ARGIS, nah di sini ada pedoman. Tentunya kalau PWK itu berat sekali dengan bagaimana mengimplementasikan, bagaimana melakukan perencanaan ataupun analisis secara spasial itu dengan menggunakan pedoman atau peraturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa untuk dari analisis sendiri seperti ini, namun ada standar yang sama digunakan. Nah, pada analisis satuan kemampuan lahan kita di kali ini akan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang pedoman teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Nah, di dalam Peraturan Menteri PU tahun 2007 ini, dia ada teknik analisis aspek fisik lingkungan, nah itu kemudian yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budayanya. Nah, untuk satuan kemampuan lahan itu sendiri, dia erat kaitannya dengan analisis bagian aspek fisik dan lingkungan, karena berkaitan dengan lahan ataupun lingkungannya, begitu. Nah, aspek fisik lingkungan. Lahan tentunya di setiap wilayah di Indonesia ini memiliki lahan, dan sebagai pun kita semua sebagai calon perencana wilayah dan kota, pengembangan wilayah itu merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, begitu. Tidak bisa semuanya dipakai misalkan untuk perumahan ataupun perkantoran. Nah, banyak contoh kasus kerugian maupun korban yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penggunaan lahan yang melampaui kapasitas ataupun tidak sesuai dengan yaitu kemampuan diri. Tidak sesuai dengan karakteristik fisik suatu wilayah maupun kawasan untuk dikembangkan. Nah, karena itu kita membutuhkan dari lahan itu data-data yang ada berupa data tematik. Sini ada beberapa contoh. Ini dari RT RW Kota Manado, ada data
topografi, sampai ini penggunaan lahan yang nantinya di dalam satuan kemampuan lahan ini kita akan olah untuk data tematiknya, menghasilkan analisis, dan pada akhirnya nanti tujuan dari analisis, jadi setelah satuan kemampuan lahan ini tidak berhenti sampai oh sudah tahu begitu ini sesuai atau ini tingkat kemampuan lahannya tinggi, sedang, kurang, tapi ada sebagai usulan untuk rencana tata ruang, entah itu RT RW ataupun RDTR maupun yang lainnya. Nah itu, kemudian di sini ada bagan alir tata cara analisis aspek fisik dan lingkungan. Nah di sini yang ini kelihatan pakai kursor. Nah, bagian yang pertama ini merupakan data-data tematik yang diperlukan untuk melakukan analisis satuan kemampuan lahan. Ada data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral atau bahan galian, ada bencana alam, penggunaan lahan. Kemudian ini akan menghasilkan satuan kemampuan lahan. Di sini ada 9 SKL dan yang menjadi goalsnya itu nantinya kemampuan lahan itu sendiri. Nah di sini SKL ini pun dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan untuk kestabilan fondasi mau tentukan pakai fondasi bagaimana, cakar ayam atau sebagainya. Nah di sini bisa menggunakan analisis SKL kestabilan fondasi. Di sini juga untuk analisis aspek fisik dan lingkungannya, nantinya ini akan menghasilkan arahan tata ruang pertanian, arahan rasio tutupan lahan, arahan rasio ketinggian bangunan, kemudian arahan pemanfaatan air baku, perkiraan daya tampung lahan, persyaratan dan pembatas pengembangan, kemudian pun menghasilkan evaluasi penggunaan lahan yang ada terhadap kesesuaian lahannya, sesuai dengan analisisnya kita ini dengan kondisi di lapangan. Nantinya itu akan menghasilkan analisis kestabilan lahan dan itu yang akan menjadi pada penyusunan rencana tata ruang ke depannya. Nah, kita semua sebagai, sini kan rata-rata yang mendaftar anak PWK atau ya, perencanaan wilayah dan kota, ada juga kalian ada yang dari sipil. Nah, pun juga sipil kan belajar juga tentang ARGIS, beberapa sama-sama belajar. Jadi di dalam orang nantinya sebagai perencanaan wilayah dan kota ataupun mengerjakan saat ini tugas-tugas di perkuliahan, nah itu erat kaitannya dengan bagaimana misalkan kalau kalian dari kuesionernya ada yang tentang mata kuliah tapak dan geostudio kan, itu studi yang pertama buat teman-teman yang angkatan 2020. Nah menggunakan analisis ini juga boleh nantinya menghasilkan berapa sih ketinggian bangunan yang bisa di wilayah tersebut ataupun arahan-arahan lainnya yang ada di bagan ini. Jadi itu, nah di sini ada data-data tematik yang Kak dapatkan berupa JPEG dari RT RW Kota Manado. Ini data-data klimatologi, topografi, geologi, juga ada hidrologi atau perairan, dan sumber daya mineral atau bahan galian, jenis tanah pun bisa. Kemudian bencana alam, di sini contohnya ada longsor, kemudian penggunaan lahan. Nah itu 7 data dasar kita, data tematik kita yang diperlukan untuk melakukan analisis SKL ini. Nah kasih contoh di sini, salah satunya itu analisis SKL morfologi. Jadi tadi kan ada 9 kan analisis SKL-nya sebelum betul-betul dihasilkan analisis kemampuan lahannya. Nah, di sini salah satu contohnya itu analisis SKL morfologi. Nah, Kak sudah bagikan tentang tabelnya itu nanti di Google Drive ya, Kak kirim datanya untuk di aspek final dari Peraturan Menteri PU nomor 20 tahun 2007 tadi. Nah, ini tabel yang sudah disimpulkan dari modul agar mempermudah kita dalam melihat bagaimana sih data apa yang diperlukan dalam analisis SKL morfologi ini.
Misalkan analisis SKL morfologi, ini dibutuhkan untuk peta topografi. Nah, peta topografi yang kita butuhkan, kemudian peta kelerengan. Nantinya akan ada scoring, dan ini bisa dilihat di sini nilai SKL-nya, nanti kita akan sama-sama praktek, dan pun ini total score, nantinya akan ada perhitungan menggunakan aplikasi ArcGIS yang akan juga kita sama-sama praktek. Tapi teman-teman perlu juga diperhatikan bahwa tidak hanya sampai di keluarannya, oh sudah berhasil ini, sampai di peta, so jadi ini peta analisis SKL morfologi misalkan. Nah, dari peta ini ada kesimpulan yang didapatkan. Di situ juga di modul aspek final jelas, ini contohnya ada bahwa kemampuan lahan dan morfologi berarti kondisi morfologis suatu kawasan yang kompleks. Nah, kawasan yang kompleks itu berarti sangat rendah untuk dikembangkan atau tidak layak dikembangkan. Misalkan ini contohnya di slide ini ada SKL morfologi kawasan pesisir Kota Manado. Nah, jadi yang berwarna ini di sini yang putih ini kan, yang agak putih ini sangat tinggi. Nah, itu yang maaf, ini di sini yang merah yang sangat tidak layak untuk dikembangkan begitu. Nah, sedangkan di sini ada lagi morfologi rendah, berarti morfologisnya tidak kompleks sehingga dapat dikembangkan dengan mudah. Oke, itu penjelasan awal. Jadi pada intinya SKL itu teman-teman salah satu analisis fisik dan lingkungan yang dapat diterapkan dan sangat berguna begitu dalam proses perencanaan ataupun juga evaluasi tata ruang gitu. Nah, di sini ya, ini modul aspek finalnya kelihatan ya, itu cuma setengah. Oke. Ini nanti Kak akan bagikan di Google Drive. Ini modul aspek finalnya. Di sini teman-teman secara lebih lengkapnya bisa dibaca-baca data klimatologi itu yang seperti apa. Di sini sangat lengkap. Nah, untuk tabel analisis SKL itu sendiri, ini yang Kak tadi jelaskan di slide ada. Yang pertama itu analisis SKL morfologi. Nah, ini untuk kebutuhan data yang diperlukan untuk menghasilkan SKL morfologi. Kemudian juga analisis yang kedua, SKL kemudahan dikerjakan, ada tabel-tabelnya, dan ini merupakan data-data yang dibutuhkan, data morfologi, kelerengan, ketinggian, jenis tanah, dan penggunaan lahan existing. Nah, setelah data itu kita ketahui, masing-masing data tematik ini akan kita berikan nilai atau scoring. Nah, nilainya itu berpatokan di sini. Oke, jadi misalkan bergunung, nantinya kita akan isi di ArcGIS, itu dia nilainya 1. Gitu. Untuk berbukit 2, untuk berombak 3, dan untuk landai 4, dan datar 5. Artinya, boleh teman-teman lihat juga di kolom ini, SKL kemudian dikerjakan. Nilai 1 berarti rendah, dan seterusnya. Oke, ini bagian awal yang perlu sama-sama kita ketahui. Oke, nanti mungkin tanya jawabnya nanti satu kali di belakang ya, di akhir. Oke, itu ya Kak akan bagikan dulu yang modul aspek finalnya ke email teman-teman, juga tabelnya supaya teman-teman juga bisa lihat. Oke, Kak. Ya, sebelumnya juga ada penjelasan sedikit buat teman-teman yang mungkin adik-adik 2021. Ini penjelasan baiknya teman-teman sudah nonton dulu video yang di YouTube itu, penjelasan awal tentang bagaimana sih ArcGIS, tahapan-tahapan awalnya menggunakannya seperti apa, supaya teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik. Oke, nah setelah kita sama-sama tahu tentang pedomannya tadi, pedoman yang digunakan itu dari Permen PU nomor 20 tahun 2007, dan sudah ada nilai-nilainya, di situ kita tinggal masukkan saja di
harddisknya kita. Oke Kak, sudah kirim ya. Boleh dicek teman-teman emailnya. Oke, jadi tahapan yang pertama yang akan kita lakukan yaitu scoring atau penilaian terhadap data tematik yang kita punya. Yang tadi Kak jelaskan ada 7 kan, 7 data tematik yang kita punya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan dan dipraktekkan oleh Kak David, tapi berhubung tadi juga ada 9 kan, 9 SKL, kemudian dibobotkan lagi, baru dihitung lagi tiap SKL itu, terus digabung baru dihasilkan analisis kemampuan lahannya. Nah, jadi orang tidak punya waktu untuk membahas satu persatu. Di sini Kak cuma mau kasih gambaran besarnya untuk teman-teman cara praktiknya ya. Oke, ya. Ini misalkan data morfologi. Kita praktek yang ini ya, SKL morfologi. SKL morfologi ya dulu, analisis SKL morfologi. Jadi yang dibutuhkan itu peta morfologi dan peta kelerengan. Oke, cuma 2 data dulu kan, 2 data tematik yang kita mau olah di ArcGIS untuk di skor atau diberikan nilai. Oke, ya. Sini sudah ada datanya. Nah, kemudian kita open attribute table untuk pemberian nilainya atau scoring. Nah, karena di sini kan masih berupa penjelasan, belum ada tanda kalau bukit ini nilainya ya. Coba. Oke. Nah, kalau misalkan bergunung ini nilainya 1 kan belum ada kan di dalam tabelnya kita ini tentang morfologi. Nah, disinilah kita akan menambahkan untuk nilainya. Jadi, kita klik table option, lalu add field. Ini untuk menambahkan lagi 1 kolom. Nah, kita taruh nilai morfologi, ini taruh begini. Nah, pokoknya kita mengerti kalau ini berarti nilai dari morfologinya kita atau jenis morfologi, jenis morfologi yang kita akan gunakan. Nah, untuk tipenya di sini teman-teman pilih yang double karena double ini berfungsi untuk angka supaya nanti ketika ada penjumlahan begitu ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan angka nantinya bisa otomatis begitu dimasukkan rumusnya. Nah, setelah ini kita klik OK. Supaya lebih jelas Kak kasih 2 slide ini. Ini kelihatan kan dua-dua guys. Boleh respon? Ada kelihatan. Oke, ada. Thank you, Bang. Nah, misalkan ini kan kita sudah tambah untuk kolom nilai morfologi. Nah, sini ada unit name, di sini yang menjelaskan, tapi di sini dalam bahasa Inggris ya. Mungkin kalau teman-teman jago bahasa Inggris boleh langsung isi-isi, oh ini nilainya begini. Nah, untuk memudahkan karena di sini kan ada tinggal Swampong, ada lagi tipe-tipe yang lainnya, bisa diklik 2 kali di bagian unit name ini supaya dia berurutan gitu. Nah, jadi 1 kali. Kayak ini alluvial plains itu cuma 1, jadi dia paling pertama dan sebagainya. Dia lebih mudah untuk kita edit begitu. Oke. Nah, untuk alluvial plains ini kita misalkan isi dia ini termaksud dataran begitu. Nah, kita isi di sini. Kita klik dulu, kita select, terus klik kanan pada kolom nilai morfologi, lalu field kalkulator, terus kita masukkan nilainya itu, kalau misalkan datar, oh dia nilainya 5 gitu. Nah, kita tadi tindiskan klik kanan di nilai morfologi ini,
terus field kalkulator, lalu taruh rumusnya. Untuk taruh angkanya itu baiknya ditaruh tanda petik 2, terus 5 angkanya. Setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan muncul di sini 5. Ini kan ini unit name-nya, teman-teman bisa artikan sendiri, berarti dia pantaikan. Berarti untuk nilainya pantai itu biasanya morfologinya itu di dataran. Jadi juga kita taruh nilainya 5 begitu. Oke, nah kita boleh caranya cara selectnya yang bisa satu kali banyak begitu, teman-teman tinggal klik terus tahan baru tarik ke bawah. Bisa satu kali juga lewat ini yang di bawah show select records, jadi bisa hanya menampilkan nilai fields yang di select. Nah, ini teman-teman isi kembali, dia 5. Oke, itu ya beginilah kira-kira cara mengisi atau pemberian nilai pada data ini kan artinya gunung kan. Nah, ini di sini dia nilainya 1. Kita select dulu semuanya yang hills, lalu kita klik kanan di sini field kalkulator, dia 1. Nah, kemudian mountains ini artinya kan berbukit kan. Kalau Kak salah, mohon koreksi. Nah, ini jadi dia nilainya di sini. Oke, nilainya di sini 2. Kan nilainya 2. Jadi kita isi juga di sini 2 juga. Oke. Ya, untuk ini kita isi nomor 5. Ini karena ini rawa. Nilainya datakan kalau rawa, nilainya 5. Oke, ya supaya ini agak interaktif, Kak minta 1 orang peserta. Ya, kalau menurut adik-adik siapa yang bisa 1 orang? Ini dan lahar kira-kira dia DP nilai berapa? Dengan place ini. Nilai morfologinya. Yuk, siapa yang bisa? Adakah yang bisa? Satu Kak. Datar deh. Welcome. Iya Kak. Yang mana 1, Dik? Datar. Sorry. Yang 5. Datar itu berapa? 5. Yang fans dengan Oh, datakan sama-sama. Jadi tadi yang place ya. Oke, thank you. Yang terang isi lagi 5. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada ya teman-teman nilai morfologinya. Untuk data yang pertama ini sudah terisi nilainya semua. Bisa di unselect. Ini kalau teman-teman mungkin masih bingung-bingung, boleh perhatikan Kak kursor clear selection. Oke, kita tutup untuk data morfologi. Sekarang yang dibutuhkan lagi dalam analisis gaya morfologi itu data kelerengan. Nah, kita buka
data tematik untuk slot atau peta kelerengan, sama juga caranya. Jadi ditambahkan di add field dulu, tambahkan kolom yang baru, terus lagi nilai lereng, terus tipenya di sini double. Oke. Nah, di sini kalau ini mungkin lebih jelas ya, karena angka jadi lebih mudah juga. Nah, di sini 15. Oke. Ini sudah berebutan. Sudah berebutan. Sini dari yang tertinggi 25 sampai 40%. Dan sini sudah ada nilainya 2. Oke, kita isi. Klik kanan, field 2. Oke. Ya, untuk lereng dengan kemiringan 2 sampai 15%, di sini nilainya 4. Jadi kita blok dulu, klik, tahan sampai di atasnya, cari lagi kolom nilai, klik kanan, terus field kalkulator. Sini 4. Selanjutnya yang kemiringannya 15 sampai 25, nilainya itu 3. Nah, untuk yang paling datar ini, kemiringannya 0 sampai 2%, kita isi 5. Dan yang ini 1. Ini untuk yang di atas rawa. Rawa itu kan biasa kemiringannya dia 0 sampai 2 kan, karena tidak di bukit ataupun tidak berbukit, tapi lebih ke dataran. Jadi kita taruh saja nilainya di sini 5. Oke. Nah, jadi untuk data tematiknya, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah memberikan nilai sesuai dengan kategori-kategori yang ada berdasarkan pedoman tadi, pedoman PUPR, Peraturan Menteri PUPR nomor 20 tahun 2007. Nah, bisa diterapkan juga ke data-data tematik yang lainnya sebelum memulai menganalisis SKL-SKL yang ada. Oke, itu mungkin penjelasan caranya untuk pengisian nilai atau scoring. Selanjutnya untuk mengolah data yang sudah diberikan nilai, dilanjutkan oleh Kak David. Oh, iya. Silakan David. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di akhir ya. Kalau misalkan ada yang like tadi, Kak, terlalu cepat mungkin kliknya. Oke, terima kasih Kak Tania yang sudah memandu orang awal. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan di penjelasan awal tadi, untuk yang dipraktikkan itu hanya 2 data tema scoring. Mengapa demikian? Penjelasan singkat, analisis SKL ini paling kurang dia kalau mau tuntas itu belum revisi ya, dia membutuhkan 2 hari pengerjaan. Itu makanya dalam platform ini orang hanya akan memberikan contoh bagaimana metodenya, karena di data tematik selanjutnya sama caranya. Tinggal melihat pedoman dan juga tabel yang tadi sudah di-share screen ke teman-teman secara keseluruhan. Oke, jadi saat ini
kita kan masuk pada tahap pembuatan SKL. Kalau teman-teman boleh baca bagian tabel yang sudah di-share screen oleh Kak Tania tadi, di PPT maksudnya, maaf. Di PPT disebutkan kan ada 9 SKL, mulai dari SKL morfologi, kemudahan dikerjakan, stabil lereng, dan seterusnya. Nah, di sini orang akan belajar membuat SKL tersebut dengan teknik intersect. Nah, anggap ini data tematik ini sudah selesai. Seluruh data tematik orang sudah selesai scoring, dan orang akan membuat yang pertama SKL morfologi. Teman-teman silahkan pilih. Nih, gimana Kang sembunyikannya? Oh begitu. Bukan. Teman-teman pilih yang geoprocessing. Semoga laptopnya tidak freeze. Terus pilih intersect. Ya, stepnya tadi dari geoprocessing, pilih intersect, kemudian masukkan data yang telah ditentukan. Kalau disebutkan untuk SKL morfologi, data tematik yang dibutuhkan adalah peta morfologi dan peta kelereng. Nah, dua data itu yang kita masukkan. Kita ambil yang morfologi. Kemudian yang kerengan atau slope tadi disebut. Nah, setelah itu teman-teman menentukan lokasi dari data SKL yang akan dihasilkan nanti. Kita tentukan misalnya misalnya orang taruh di folder vektor, buat lagi folder baru khusus dia data SKL. Tuliskanlah namanya SKL morfologi. Biasa kalau kita langsung tambah sendiri jenis datanya, SHP begitu. Terus save. Setelah itu langsung ikan saja. Tinggal ditunggu proses pengerjaannya. Kalau teman-teman punya laptop yang mumpuni, sebenarnya proses ArcGIS ini bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau ya mungkin laptopnya standar, terang harus menunggu agak lama untuk proses pengerjaannya. Oke, ini proses intersect-nya telah berhasil. Setelah itu, kita akan melakukan perhitungan seperti yang Kak Tania tadi telah contohkan. Kita akan menambahkan beberapa field baru untuk nantinya SKL ini bisa sampai pada tahap layout atau tahap menghasilkan sebuah peta. Jadi open attribute table-nya, kemudian pergi ke ujung, tambahkan field baru. Add field. Nah, di sini tadi namanya di data tematik adalah nilai tematik. Di sini kita membuat namanya itu score morfologi. Kalau namanya kadang kepanjangan,
Nanti dari sistemnya sendiri yang mengkoreksi untuk lebih pendek. Nah, begini. Ini kepanjangan nih, gitu. Ini aja ya, skopnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, intermezzo. Nah, setelah itu, di kolom skor morfo ini, teman-teman klik kanan, kemudian field calculator, teman-teman klik kolom nilai data tema yang tadi terang intersect. Jadi tadi ada data tematik morfologi dan data tematik lereng. Nah, dua data itu kita jumlahkan pada kalkulator field calculator ini. Jadi cari dia mana namanya. Ini ada nilai morfo ya. Nilai morfo, kemudian klik tambah, tambahkan dengan nilai lereng. Setelah itu, oke. Nah, ini dia. Ini orang sudah mendapatkan total skor untuk SKL morfologi. Berikutnya, skor ini akan orang bagi dua, karena banyak data tematiknya yang digunakan adalah dua. Skor ini akan orang bagi dua untuk nantinya dilakukan pengkategorian morfologi pada daerah studi kita masing-masing. Mungkin dipraktikkan saja ya. Di add field lagi. Terus ini mungkin dia ambil apa namanya, hasil bagi aja ya. Hasil bagi. Morfo aja. Hasil morfo. Kemudian klik double, oke. Dikoreksi lagi namanya. Setelah itu klik kanan di tabel di field yang baru, kembali ke kalkulator. Teman-teman ganti, pilih dia kolom skor morfo, kemudian bagi dengan 2. Oke. Nah, dapatlah dia nilainya seperti ini. Ada yang 5, 4, 2,5. Yang ada koma-koma ini, teman-teman praktekkan ilmu matematika yang kalau dia 0,5 bulatkan ke atas, kalau kurang dari 0, dia dibulatkan ke bawah. Karena ini cuma dua data, dia bakalan 0,5 semua begitu. Nah, diurutkan saja seperti yang udah Kak Tan ajarkan. Setelah itu buatlah field baru. Field baru ini dia keterangan. Keterangan. Setelah itu double. Yang untuk keterangan pilih teks saja. Setelah itu, teman-teman kembali lagi melihat, mungkin kita pindah-pindah share screen aja kali ya. Teman-teman lihat yang di sini. Kalau dia nilai SKL-nya, kalau tadi kan nilai SKL-nya ada yang 1,5, ada 2,5, bulatkan aja nanti ya. Nah, kalau misalnya ini, teman-teman tinggal ikuti tabel ini untuk mendapatkan keterangannya. Jadi misalnya untuk nilai hasil morfo 1,5, berarti dia bulatnya dia menjadi 2. Nah, nilai 2 itu di blok karena 1,5 sama dengan angka 2 yang sudah bulat, jadi blok saja sampai angka 2. Oke, salah ya. Nah, setelah di blok seperti ini,
teman-teman field calculator lagi, kemudian akan keterangannya. Jangan lupa pakai petik 2. Tadi keterangannya adalah kalau dia 2, kemampuan lahan dari morfologi cukup. Berarti tambahkan keterangan tersebut. Oke. Nah, dia sudah terisi. Setelah itu lanjut di keterangan berikutnya, hasil morfologi berikutnya. Ini 2,5. I 2,5 sama dengan 3. Diblok saja seluruhnya. Setelah itu, taruh keterangan kemampuan lahan dari morfologi sedang. Setelah itu lanjut lagi ke nilai berikutnya, 0,5 sampai dengan 4, digabung saja. Kemudian field kalkulator, pilih jenis keterangannya, kemampuan lahan dari morfologi kurang, gitu. Dan terakhir, 5, kemampuan dari morfologi rendah. Untuk dia nilai yang 5. Oke, setelah semua telah terisi, di sini orang masih mau menambahkan data bilangan bulat dari hasil morfo ini berdasarkan yang tadi, karena nilai, jadi kita mau menambahkan nilai SKL ini satu field lagi, tapi dia bilangan bulat berdasarkan keterangan yang ada, karena nilai SKL ini nantinya akan menjadi bahan perhitungan ketika tahap akhir, yaitu pembuatan analisis kemampuan lahan. Nanti nilai ini yang akan dikalkulasikan, begitu. Bukan nilai temat, bukan juga hasil bagi tadi, tapi nilai bulat dari SKL masing-masing. Orang buat saja field yang baru. Namanya hasil morfo. Pilih yang double karena angka. Setelah itu teman-teman tinggal melakukan pengisian data bilangan bulatnya. Kalau tadi dia cukup 2, berarti tinggal diisi saja 2 masih kecil aja kayaknya ya. Setelah itu yang sedang dia 3, tiga.
kemudian kurang dia 4, terakhir dia 5. Oke, setelah itu unselect atau clear selection. Teman-teman telah selesai membuat SKL morfologi. Tinggal nanti teman-teman lakukan layout, dan layoutnya itu akan menghasilkan peta seperti ini. Jadi yang tadi field keterangan, orang akan orang akan menjadikan indikator untuk pewarna. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat nanti ya di konsep sebelumnya, karena orang bukan lagi mempelajari di bagian besar, ini sudah lebih spesifik untuk analisis. Jadi nanti field-field tersebut akan digunakan untuk keperluan teman-teman di bagian layout. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu SKL morfologi. Nah, karena dia masih 2 data, mungkin belum terlalu ribet perhitungannya. Mari kita coba yang SKL kemudahan dikerjakan. Peta yang dibutuhkan morfologi, kelerengan, ketinggian, peta jenis ketinggian atau topografi, peta jenis tanah atau geologi, kemudian penggunaan lahan. Ada 5 data yang dibutuhkan. Orang lakukan cara yang sama di intersect. Apa tadi? Kelerengan, ketinggian, jenis tanah, atau geologi, ya, morfologi, kelerengan, topografi, penggunaan lahan tadi ya, baru geologi. 1, 2, 3, 4, 5. Dipindahkan saja ke fitur intersect, kemudian jangan lupa untuk menaruh lokasi dari SKL ini. SKL kemudahan dikerjakan. Setelah itu save dan langsung klik OK. Orang tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil. Dan lakukan perhitungan seperti yang di ini unselect dulu kali ya. Minimize. Terus open attribute table. Nah, semakin banyak data yang dijumlahkan, semakin juga atribut table yang teman-teman miliki. Kunci di analisis SKL adalah teman harus fokus di dalam perhitungannya. Perhitungan akan banyak error yang terjadi. Atau akhirnya nanti dosen akan suruh revisi karena keliru hasilnya. Oke, tambahkan head field. Pertama, skor. Disingkat aja dan dikerjakan jadi skor KD. KD kerjakan. Biar nanti mereka yang koreksi sendiri. Nah, jadinya skor KD. Yes. Lakukan penjumlahan dari nilai-nilai tematik yang teman-teman telah cari satu-satu. Ini nilai morfo, kemudian tambah nilai topo atau ketinggian, baru nilai lereng, tambah lagi, udah 3 ya, berarti 2 data lagi. Nilai land use atau penggunaan lahan, terus tambah geologi atau jenis tanah juga termasuk dalam geologi.
Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 data, kemudian oke. Nah, di sini dia datanya sudah dapat ya. Total skornya. Total skornya ini kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini ada 5 data tematik yang orang gunakan tadi. Kemudian add field. Taruh saja dia hasil KD. Kemudian pilih double juga. Kemudian oke. No. D-nya harus besar. Oke, setelah itu field kalkulator ganti field terakhir yang orang tambahkan, yakni skor kemudian dikerjakan dibagi dengan 5. Setelah itu oke. Nah, sudah dapat ini angkanya. Coba mungkin diurutkan. Ingat ya teman-teman, apa namanya? Kalau dia di bawah 0,5, nya ke bawah. Misal 2,4 berarti dia nilainya 2. Tapi kalau dia misalnya 2,5, 2,6 dan seterusnya, dia bulatkan ke atas untuk menentukan keterangan SKL-nya. Ya, mungkin begitu ya. Lanjut di field berikutnya adalah field keterangan. Keterangan. Kemudian double lagi. Text, oke. Ini satu-satunya yang hasilnya 2,4 atau 2. Nah, kalau 2 kemudahan dikerjakannya itu kurang. Kasihlah nilai keterangannya kemudahan dikerjakan kurang. Jangan lupa tanda petik. Kerjakan. Oke. Kemudian lanjut nilai berikutnya 2,6, dia sama dengan 3, dibulatkan ke atas tuh. Cari dia sampai 3. Jadi cara untuk memblok di ArcGIS salah satunya klik yang atas data yang mau di blok, kemudian scroll dulu sampai dengan angka yang dituju. Ini 3. Banyak kan datanya. Oke, sampai dengan 3, klik shift, pencet shift, baru klik data terakhir. Nah, itu semua udah terblok ya. Kemudian lakukan pengisian, kalau dia nilainya 3, kemudian dikerjakannya itu sedang, begitu. Kemudian oke kan. Nah, lanjut pada data berikutnya, 3,2 berarti hanya, oh iya, ternyata 3,2 bulan ke bawah kan. maaf. Lanjut saja. Lanjut saja teman-teman. Maaf tadi. Nah, sampai di 3,4 ini dia masih kemudian dikerjakan sedang. Tinggal ini saja, oke, karena tadi udah diganti, tinggal oke kan saja. Kemudian kita masuk data yang berikutnya, yang A4. Dari 0,6 sampai dengan 4, di bawah 0,5.
Nah, berarti semua ya. Nah, untuk data ini dia A4, mudahan dikerjakannya, keterangan cukup. Cukup. Nah, itu oke. Nah, kita telah mendapatkan keterangan untuk SKL kemudian dikerjakan, dan yang terakhir tadi adalah menambahkan hasil dari bilangan bulat berdasarkan keterangan setiap SKL. Jadi ini dia KD pilih label, kemudian yes, ID-nya udah 2, dia nanti akan tambah keterangan sendiri. Nah, jangan lupa untuk memblok data yang ingin di ini kan. Jadi yang kurang dia cuma sendiri, itu dia nilainya 2 ya kalau nggak salah. Yo, 2. 2, kemudian oke. Setelah itu, ini masih kedengaran tuh suara tes. Iya, jelas. Baik. Thank you, Eva. Setelah itu lanjut penamaan untuk mengisi nilai berikutnya yang oke, sampai sini kasih nilainya 3. Ini berdasarkan tabel tadi ya teman-teman, yang udah ditentukan, bukan ngisi-ngisi sendiri. Kemudian dari sini sampai dengan akhir, itu dia cukup. Ya, cukup. Kasih nilainya 4. Setelah itu oke. Setelah itu pilih unselect, dan teman-teman telah selesai sampai dengan tahapan telah selesai untuk bagian SKL kemudian dikerjakan. Nah, berikutnya kan masih ada SKL, kestabilan lereng, kestabilan fondasi, ketersediaan air. Itu mengikuti yang ada, nantinya akan dilakukan praktik mandiri oleh peserta gitu. Di sini dari kami hanya mencontohkan bagaimana metodenya, karena kalau saya boleh, yang seterusnya itu tinggal mengikuti saja, sama dia cara pengerjaannya. Nah, anggaplah orang sudah selesai untuk, ini mau dihilangkan aja dulu kali ya, di remove dulu ya. Anggaplah orang sudah selesai 9 SKL, mulai dari SKL morfologi sampai dengan terhadap bencana alam. Kalau sudah semua SKL ini selesai, ending dari analisis kemampuan lahan adalah peta kemampuan lahan itu sendiri. Caranya masih sama, tinggal geoprocessing, baru intersect. 9 data SKL tadi teman-teman masukkan di dalam processing intersect ini. Setelah dimasukkan, jangan lupa tentukan di mana lokasinya, dan sebaiknya di folder sendiri ya.
panjang sekali. Nah, kalau di sini bikin new folder kemampuan lahan. Oke, the path you entered file not existing. Oke lah, rapopo. Baru tulislah hasil akhir dari kemampuan lahan. SHP. SHP. Kemudian save. Sudah, tinggal oke. Nah, ini semoga boleh cepat. Karena semakin banyak data yang diintersect, semakin lama proses pengerjaannya. Nah, sudah jadi gitu kan? Oh, cepat ya. Oke, semua telah setelah selesai untuk di bagian processingnya. Saat ini orang masuk ke bagian perhitungan kemampuan lahan. Khusus kemampuan lahan, dia ada perhitungan tambahan sendiri, teman-teman. Ini dia. Setiap SKL memiliki bobot. Nah, bobot morfologi dia 5, begitu. Kemudian dikerja kelerengan 5, kestabilan pondasi, dan seterusnya ada bobot tersendiri. Perhitungan ini akan kita dalam perhitungan analisis kemampuan lahan. Jadi tambahkan saja dulu add field-nya. Mungkin judulnya total kemampuan lahan, tapi disingkat kelah, tot kelah. Kemudian jangan lupa pilih double. Kemudian oke. Setelah itu, lakukan perhitungan yang tadi. Menjumlahkan seluruh nilai bilangan bulat SKL yang 9 tadi, tapi jangan lupa melakukan perkalian dengan mesin. Kita orang praktikkan saja ya. Nah, ini dia nilai more foto. Sebentar ya teman-teman, untuk mengecek kepastian daripada salah. Skor. Oh, ternyata di sini penamaannya skor. Data yang telah ada ini skor morfo. Oke. Jadi kembali ke kemampuan lahan, open attribute table.
Yang dijumlahkan itu adalah skor ya. Nah, di sini ada dia skor terhadap bencana alam. Jadi dia nggak harus sesuai urutan apa yang berdasarkan urutan di field kalkulator saja. Yang penting namanya jangan berbeda. Baru pembuangan limbah. Ini SKL tadi ya teman-teman. Apalagi skor drainase sudah 3. Baru skor ketersediaan air 4. Skor kestabilan lereng Kessler. Skor kemudian dikerjakan. Kemudian tambah lagi skor morfo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 2 lagi. Ada yang terlewat ini tuh. Skor terhadap bencana alam sudah. Skor limbah sudah. Skor erosi belum ya? Keterangan air, erosi belum. Tambah erosi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skor drainase sudah. Skor ketersediaan air sudah. Skor kestabilan lereng sudah. Kestabilan pondasi KESPO 1, 2, 3. Drainase Kessler. Ini dia satu lagi. Kemudian tambah. Nah, di bagian pembobotan tadi, teman-teman perhatikan di bobotnya masing-masing. Jadi misal ini, morfologi, dia bobotnya 5. Nah, skor itu dia dikalikan dengan 5. Ini morfologi, tambah bintang sih. Kemudian 5. Setelah itu, lanjut lagi yang lain, kemudian dikerjakan dia bobotnya 1. Nanti dia dikali dengan 1. Oke dia. Kemudian kestabilan lereng dia bobotnya 5. Ini ya teman-teman bobot yang dimaksud. Kestabilan lereng Kessler kali 5. Apa lagi? Kestabilan pondasi dia bobotnya 3.
pondasi, kespon. Kali dengan 3. Kemudian ketersediaan air 5, KI, cat I, 5. Kemudian untuk drainase dia di 5. Drainase, nah ini 5. Erosi dia 3. Kemudian pembuangan limbah 0 terhadap bencana alam. Pembuangan limbah pelim kali dengan 0, bobotnya 0. Yang TBA dengan kali 5. Sudah semua ini berkali dengan bobot. Kali 5, 0, 5, 5, 5, 1, 5, 3, 3. Oke, sudah semua. Semoga berhasil. Diokekan saja. Nah, ini dia apa namanya? Total skornya. Kemudian lakukan pembagian tadi sesuai banyak datanya. Mana ini? Add field. Hasil kelah. Kelah. L besar. Kelah. Pilih double. Oke. Yes. Nah, total skor tadi teman bagi-bagikan. Jadi field terakhir yang total kelah bagikan dengan 9. Nah, ini dia udah dapat angkanya, teman-teman. Angka terendahnya orang adalah 41, nilai minimalnya dari hasil kemampuan lahan. Kemudian yang apanya ini, hasil nilai maksimalnya adalah 74. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada field bukan itu. Kita akan menambahkan field baru untuk keterangan. Pilih teks. Ya, karena sudah terlalu banyak data keterangan, jadi dia itu. Nah, di bagian keterangan ini, kan tadi ada nilai min max-nya. Max-nya di sini dia 74. Kemudian nilai min-nya itu 41. Teman-teman harus melakukan perhitungan membuat kelas sebanyak 5 kelas sesuai dengan yang ada di pedoman. Nah, ini dia. Jadi yang mau dibuat itu 5 kelas dari hasil kemampuan tadi. Tinggal di perhitungan ini saja mungkin. Kalkulator.
70, oh ini Bang, bulatnya 75. Untuk mencari 5 kelas, teman-teman sudah tahu mungkin ya, rumus matematikanya. Jadi, nilai max dikurang nilai min, yang tadi 41, kemudian dibagi dengan 5. Berarti intervalnya itu dari kelas 5 itu dia 6 gitu. Jadi kalau dia 6 berarti 1 tambah 6 berarti 41 tambah 6 47. Nah, karena di sini 47 dia hitungannya sudah termasuk 48, dia bukan lagi termasuk kelas yang pertama, yang kelas A ini. Ini kelas pertama toh. Kelas pertama itu dia kemampuan pengembangannya, nah tinggal diisi saja keterangannya. Kemampuan pengembangan sangat rendah. Oke. Lanjut di ini berikutnya. Kalau ini kan 26, yang tadi dia kan 6 dari perhitungan kurang nilai min bagi 5, intervalnya 6. Jadi tambah 6 tadi 47. Nah, sekarang orang lanjut di 48. 48 tambah 6, 54 ya. Teman-teman blok nilai dari 48 sampai 54. Kalau perhitungannya keliru, kasih tahu ya teman-teman, lagi salah kita ini. Nah, udah ada. Udah dibantu oleh Kak Tania ternyata kelasnya. 48 sampai dengan 54, cari dia sampai nilai 24. Tapi jangan lupa ya, kalau dia udah 54,5 itu hitungannya udah 56. Berarti sampai 54,2, kemudian taruh keterangan berikutnya. Ini kelas berikutnya ini kemampuan pengembangannya salah. Rendah. Kalau tadi sangat, ini sekarang oke. Setelah itu masuk ke kelas berikutnya, kelas C. Itu dia 50, tadi 54 atau terakhir, sekarang 55 tambah 6 berarti 55 sampai 61. 61. 61,5 itu sudah tidak termasuk log tambah keterangan sedang. Nah, setelah itu lanjut lagi di kelas 62 sampai dengan 68. Tambah 6 ya tadi. 68. 68,4.
Ini kelas yang keempat. Kemampuan pengembangannya opo meneh agak tinggi. Tinggi, kemudian oke, dan kelas terakhir 69 sampai dengan 70 berapa tadi ya, nilai terendahnya? 75 ya. Sudah, ini dia kelas terakhir. Tinggal diisi saja. Sondak agak. Oh, sangat. Nggak pakai agak, tapi pakai sangat. Sangat, sangat tinggi. Nah, setelah sampai pada bagian ini, teman-teman sudah selesai melakukan analisis kemampuan lahan. Karena hasil yang utama adalah kategori-kategori berikut berdasarkan perhitungan lahan, yakni kemampuan pengembangannya itu mulai dari sangat rendah sampai dengan tinggi. Dan nanti teman-teman tinggal layout atau mungkin mau layoutnya itu seperti biasa ya. Paling pertama ganti warnanya, dan umumnya untuk peta kemampuan menggunakan pewarnaan gradasi warna merah. Jadi di simbologi, categorize, pilih dia tabel keterangan. Ini cuma mencontohkan saja teman-teman. Nanti untuk melayoutnya sampai dengan nama petanya, ada logo Vatek, itu teman-teman boleh melanjutkannya sendiri. Add all value. Ini coba lihat dulu urutannya, agak tinggi, sedang, diurutkan dulu ya. Sangat rendah paling. Oh ini kata. Sangat rendah, rendah, sedang. Nah sudah sesuai, baru ambil gradasi warna merah. Oh dia harus di blok semua. Pilih lagi gradasi warna merah. Nah, telah dapat, dan nanti hasilnya kira-kira begini. Hasil dari kemampuan lahan. Nah kalau karena dia rupa ada garis-garis pembatas ini, itu bisa berdasarkan outline-nya. Kalau teman-teman hilangkan outline-nya ini, outline yang dihilangkan, umumnya dalam layout peta biasanya dihilangkan sih. Dia nantinya kalau semua outline-nya dihilangkan, dia agak sedikit lebih rapi begitu. No color. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman hasil dari kemampuan lahan untuk studi Kota Manado. Dengan penilaian yang paling merah adalah yang paling pengembangannya sangat tinggi. Kemudian turun sampai dengan sangat rendah, yakni warna putih. Mungkin kurang lebih demikian untuk analisis kemampuan lahan dikembalikan kepada data. Oke, Kak. Terima kasih Kak Tania dan Kak David. Demikian ketut orang semua mengikuti materi dari Kakak Tania dan Kak David.
Mungkin dari teman-teman yang telah mengikuti materi pada saat ini ada pertanyaan atau bagian yang belum jelas, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Mungkin Kak David tadi yang nilai maksimal dan nilai minimum itu kenapa mesti dibagi 5? Itu ada aturan atau rumusnya sendiri atau gimana itu? Ini mau langsung direspon saja moderator atau melalui Boleh Kak, boleh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sama seperti yang tadi Kak Tania telah bawakan di pengantar awal, di dalam analisis aspek fisik lingkungan ini, orang mengikuti pedoman dari Permen PUPR. Nah, di buku tersebut, dalam hal analisis kemampuan lahan, dia memang telah ditetapkan klasifikasinya itu menjadi 5 kelas. Di share screen saja ya, rabu-rabu. Nah ini kalau teman-teman bisa, ini dia buku pedoman. Dari total nilai dibuat beberapa kelas yang memperhatikan nilai minimum dengan nilai maksimum. Nah, berdasarkan yang telah dicontohkan di sini, dia kelasnya itu dibuat 5 kelas. Karena pertimbangan seperti ini. Misal, kalau mau dibuat 3 kelas saja, sedang tinggi. Nah, akan ada wilayah yang sebenarnya dia termasuk di kategori sedang. Wilayah itu dia bisa dimakan sebenarnya. Tapi karena kelasnya dia cuma tinggi dan dia malah masuk ke kategori rendah karena cuma 3 kelas, jadi wilayah itu tidak mendapat kesempatan untuk dikembangkan. Begitu juga sebaliknya dengan wilayah yang pengembangannya agak tinggi. Kalau dia cuma ada sedang sampai rendah, sedang, tinggi, yang aturannya ada wilayah pengembang agak tinggi ataupun wilayah sangat tinggi ini malah tertarik ke wilayah pengembangan sedang itu. Padahal dia masuk di lumayan tinggi. Itu juga sih salah satu pemahaman yang dipikirkan kenapa dibuat 5 kelas begitu. Membuat memang klasifikasi kemampuan lahan itu lebih memungkinkan untuk dikembangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Mungkin itu. Terima kasih. Boleh seperti itu, Eva? Boleh Kak. Dan DP interval tadi kan ada berapa? 6 itu karena sesuai dengan nilai maksimal dan maksimum yang dibagi 5. Baru yang tadi di aturan, tadi DP interval itu agak sedikit panjang. Dari seluruh provinsi di tanah air. Intervalnya itu tergantung seberapa banyak perhitungan yang teman-teman dapatkan. Kalau di dalam contoh kasus yang di buku pedoman, itu wilayah studinya bukan Manado. Ini dia Kabupaten Minahasa Tenggara, wilayah studi mereka. Jadi setiap wilayah studi, setiap perhitungan SKL itu dia nilainya berbeda-beda pada umumnya, tidak sama begitu. Karena data di setiap wilayah itu kan dia berbeda-beda. Kalau dia semakin besar range-nya, misalnya tadi range-nya orang bukan 41 sampai 75, tapi misal dari 32 sampai 100-an, nanti intervalnya akan lebih banyak lagi gitu. Karena rumusnya semakin banyak data yang diperhitungkan, yang min nilai max kalau nilai min dibagi banyak kelas, itu semakin panjang juga interval yang di interval yang didapat. Mungkin begitu. Oke Kak, jelas. Terima kasih. Sama-sama.